Halo guys, kembali lagi bersama gua di sesi review film. By the way, apa kabar kalian para kaum rebahan? Semoga yang belum punya jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Pada kesempatan kali ini, gua akan membawakan alur cerita film berjudul Mission Cross. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang suami yang dianggap culun oleh istrinya. Namun siapa sangka kalau dia adalah orang paling brutal di masa lalu. Seperti biasa, video ini full spoiler. Jadi kalau kalian gak suka kena spoiler, mending tonton dulu filmnya. Jangan lupa ambil cemilan dan kopimu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur cerita Mission Cross 2024. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang suami bernama Gangmu yang saat ini sedang bersih-bersih di rumahnya. Kita diperlihatkan kalau Gangmu ini merupakan sosok suami pendiam, culun, dan tidak suka dengan kekerasan. Di setiap harinya, Gangmu selalu menghabiskan waktunya dengan melakukan pekerjaan rumah yang ia kerjakan. Sementara istri Gangmu yang bernama Misun sangat berbanding terbalik dengan suaminya. Ia merupakan seorang detektif yang bekerja di divisi kriminal. Misun juga sangat ahli dalam bela diri, apalagi soal tembak-menembak. Bahkan, Misun sampai mendapatkan penghargaan sebagai penembak nomor 2 terbaik se-Asia. Keesokan harinya, terlihat Misun yang sedang memimpin rapat. Mereka sedang membahas seorang bandar narkoboy yang selalu mengedarkan barangnya di wilayah ini. Dengan kepintarannya, Misun berhasil melacak markas mereka, sehingga hari ini juga Misun dan rekannya segera melakukan penggerebekan. Sebelum berangkat, terlebih dahulu Misun mengatur strategi agar bisa menangkap si bandar dengan mudah. Di sini, tim Misun beranggotakan 4 orang, yang mana Misun akan menjadi pemimpinnya, dan dia memiliki 3 rekan laki-laki yang akan menjadi anak buah Misun. Setelah strateginya sudah matang, Misun dan timnya segera menuju lokasi. Sesampainya di sana, Misun langsung menyetrum salah satu musuh. Semua berjalan dengan lancar tanpa kendala. Mereka pun berhasil meratakan para anak buah si bandar. Lalu ia segera menemui si bandar yang sedang bersantai di ruangannya. Woi, lagi santai kawan. Di sini si bandar bertanya apakah Misun mempunyai bukti yang kuat untuk menangkap dirinya. Awalnya Misun hanya mempelongo karena dirinya belum mempunyai bukti fisik. Namun untungnya ada anak buah Misun yang berhasil menemukan bukti fisik di dalam mobil si bandar. Alhasil si bandar pun tidak bisa berkutik dan langsung ditangkap oleh kelompok Misun. Di malam harinya, kita diperlihatkan Misun dan ketiga anak buahnya yang sedang berada di rumah Misun. Rupanya mereka berempat sedang merayakan pesta kecil-kecilan atas keberhasilan misinya. Di tengah-tengah pesta, salah satu anak buah Misun yang bernama Riko meminta Gangmu suami Misun agar tubuhnya dibekam. Dengan senang hati, Gangmu pun segera melakukan hal itu. Gangmu sempat menitipkan Misun kepada Riko agar Riko menjaganya selalu. Namun, Riko menjawab jika merekalah yang selalu dijaga oleh Misun, sebab Misun lebih hebat daripada mereka bertiga. Scene berpindah di mana seorang AWW yang sedang menyimpan sebuah flash disk di salah satu brankas. Setelah menyimpan flash disk itu, tiba-tiba si AWW dikejar oleh beberapa orang. Pada akhirnya, AWW itu berhasil dihadang oleh mereka. Lalu, mereka meminta flash disk yang tadi disimpannya. Ternyata, flash disk itu berisi file rekening milik jenderal yang korupsi di Korea. Dan ternyata mereka adalah suruhan si jenderal. Si AWW mencoba kabur dari sana, namun sayang orang-orang itu berhasil menembaknya hingga membuat AWW terjatuh ke bawah. Di pagi harinya, terlihat Misun dan timnya yang sedang memeriksa TKP kejadian semalam. Beruntungnya si AWW masih hidup dan sekarang berada di rumah sakit. Di sini, Misun sangat yakin jika orang-orang yang menyerang si AWW merupakan seorang profesional, karena tidak ada satupun jejak atau bukti yang mereka tinggalkan. Kemudian, Misun memerintahkan satu anak buahnya agar memberitahu media kalau si AWW telah meninggoy. Padahal yang kita tahu kalau si AWW berhasil selamat. Hal itu dilakukan agar orang-orang itu tidak lagi memburu si AWW. Di sisi lain, kita diperlihatkan Gangmu suami Misun yang sedang berbelanja buah. Tak sengaja ia melihat AWW yang sedang dikejar-kejar oleh sekelompok orang.
Kang Mu hanya terdiam sambil menatap tajam kepada si awewe itu. Setelah kejar-kejaran lama, si awewe itu pun berhasil dipojokkan di sebuah gang. Tiba-tiba, Kang Mu datang menolong si awewe itu. Dengan mudahnya Kang Mu dapat meratakan orang-orang tersebut. Di sini kita akan tahu siapa Kang Mu sebenarnya. Kemudian Kang Mu mengajak si awewe untuk mengobrol di sebuah halte bus. Dan diketahui awewe yang sedang bersamanya bernama Julia Jojo. Ternyata Julia ini adalah sahabat Kang Mu di masa lalu. Kemudian Kang Mu bertanya apakah Julia masih bertugas sebagai agen rahasia dan siapa orang-orang yang tadi mengejarnya. Julia menjawab jika dirinya sudah lama pensiun sama seperti Kang Mu, dan orang-orang tadi adalah orang yang sudah menculik suaminya. Karena sampai sekarang suaminya masih aktif menjadi agen khusus. Dan suami Julia juga merupakan sahabat dekat Kang Mu. Di sini kita tahu ternyata Kang Mu yang selama ini dikenal culun adalah mantan agen terbaik di masa lalunya. Ia pernah satu tim dengan Julia saat dirinya memberantas teroris yang sengaja masuk ke negara mereka. Namun sampai sekarang Kang Mu memilih untuk merahasiakan semuanya termasuk kepada sang istri. Sudah 1 minggu lamanya suami Julia telah diculik oleh musuhnya. Sebagai sahabat, Kang Mu menawarkan diri bekerja sama untuk mencari suami Julia. Namun Julia hanya berterima kasih lalu pergi dari sana. Dari kejauhan, rupanya mereka sedang diintip oleh 2 anak buah Misun. Dan mereka menyangka kalau Kang Mu telah berselingkuh. Dengan cepat, kedua anak buah Misun kembali ke kantor dan menceritakan semuanya kepada Riko. Namun Riko tidak percaya karena bagaimana mungkin pria culun seperti Kang Mu berani melakukan perselingkuhan. Namun mereka berdua bersumpah kalau mereka melihat dengan mata kepalanya sendiri. Di waktu yang sama ternyata Misun mendengar semua obrolan tersebut dan ia pun langsung menginterogasi mereka. Di sini Misun tidak percaya sebelum dirinya melihat secara langsung. Sesampainya Misun di rumah, ia masih memikirkan apakah benar suaminya telah berselingkuh dengan perempuan lain. Namun Misun lebih memilih diam dan tidak menanyakan hal apapun kepada Kang Mu. Di malam hari tiba-tiba Kang Mu terbangun dan melamun di ruangan tamu. Ternyata ia sedang mengingat kembali kenangan saat masih menjadi seorang agen. Saat itu Kang Mu ditugaskan untuk menyergap sekelompok teroris yang masuk ke Korea menggunakan kapal laut. Kang Mu yang satu tim dengan suaminya Julia. Sementara Julia bertugas mengarahkan mereka dari jarak jauh. Scene berpindah di mana terlihat Kang Mu sedang bertemu dengan Julia di sebuah mall. Julia ingin menerima tawaran dari Kang Mu yang kemarin sempat menawarinya bantuan untuk mencari suaminya. Julia pun mengajak Kang Mu ke rumahnya untuk membahas strategi mereka. Namun di waktu yang sama ternyata kejadian itu dilihat oleh 2 anak buah Misun. Lalu mereka memfoto Kang Mu serta Julia dan mengirimkan foto tersebut kepada Riko yang sedang bersama Misun. Melihat foto itu, Misun hanya diam terheran-heran sebab dirinya sangat tidak menyangka kalau Kang Mu suaminya yang culun telah berselingkuh dengan perempuan lain. Di sisi lain, Kang Mu yang baru sampai di rumah Julia lalu bertanya kepada Julia jika suaminya bermasalah dengan siapa. Sampai-sampai orang sehebat dia bisa diculik. Lalu Julia menjawab kalau yang ia tahu suaminya sedang mengawal kembali kasus korupsi Central Park yang pernah dilakukan pada tahun 2013 sampai 2015. Sehingga Julia berasumsi kalau dalang dari penculikan suaminya adalah Central Park. Di waktu yang sama Julia mendapatkan kabar dari si Fulan kalau ia telah mengetahui markas Central Park sekaligus tempat suaminya diculik. Namun si informan tidak bisa memberitahu lokasi itu lewat ponsel atau email, sehingga mereka memutuskan untuk bertemu di suatu hotel. Di malam harinya Shin berpindah kepada Misun yang baru sampai di rumah. Sebenarnya ia sudah tidak kuat dan ingin menanyakan tentang perselingkuhan suaminya. Namun Misun lebih memilih tetap diam sebab Misun telah mempunyai rencana untuk menjebak suaminya. Tak berselang lama Kang Mu mendatangi Misun lalu meminta izin untuk memakai mobil besok pagi. Hal tersebut tentu membuat Misun semakin curiga karena tidak biasanya suaminya memakai mobil. Keesokan harinya Misun bersama Riko mengikuti kemanapun perginya Kang Mu. Setelah terus diikuti, ternyata Kang Mu menjemput Julia lalu pergi ke suatu hotel untuk bertemu dengan si Fulan. Sesampainya di sana, Kang Mu dan Julia langsung memasuki kamar si Fulan untuk mendapatkan informasi di mana markas Central Park. Misun yang melihat suaminya masuk kamar dengan wanita lain, ia pun sempat naik darah dan hendak mendobrak pintu kamar tersebut.
Namun, Riko melarang hingga berhasil menenangkan Misun. Riko mengajak Misun agar sebaiknya menunggu di luar hotel sambil memikirkan cara untuk menjebak Gangmu. Saat mereka berdua menunggu di luar, tiba-tiba Misun mendapatkan panggilan yang mengabarkan kalau si aww korban penembakan sebelumnya baru sadarkan diri. Shin berpindah kepada Misun yang sekarang sedang menginterogasi si aww. Di sini Misun bertanya siapakah orang-orang yang mengejarnya dan kenapa ia sampai ditembak. Si aww menjawab kalau orang-orang tersebut adalah anak buah dari Jenderal Park yang mencoba merebut flash disk darinya. Dan ternyata di dalam flash disk itu berisikan password rekening hasil korupsi Jenderal Park. Namun mereka tidak tahu jika flash disk yang si aww bawa hanyalah pengalihan. Karena flash disk yang sebenarnya disimpan di rumah rekannya yang beralamatkan di Changcheongdong, nomor 19-5. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Misun berterima kasih lalu pergi dari sana. Singkat cerita, Gangmu dan Julia sedang menyiapkan persenjataan untuk masuk ke dalam markas Jenderal Park. Di sini, Gangmu meminta Julia agar mengawasinya saja dari jarak jauh, sedangkan dirinya yang akan masuk ke dalam dan menyamar sebagai sales pinjol. Setelah semua persiapan sudah cukup, Gangmu pergi dengan membawa mobil tersebut. Sesampainya di sana, lalu dengan mudahnya Gangmu mengelabui para penjaga sampai ia diizinkan untuk masuk ke dalam markas Jenderal Park. Sementara itu, Julia mengawasi Gangmu dari jarak jauh. Kemudian Gangmu menyamar menjadi pasien yang mentalnya terganggu. Seperti yang kita tahu, kalau markas Jenderal Park berada di kantor pusat kesehatan mental militer. Kemudian Gangmu bertingkah laku seperti orang kesurupan sehingga membuatnya dibawa masuk ke dalam untuk diruqyah. Dengan epiknya, Gangmu langsung membaku hantam penjaga itu. Lalu Gangmu memakai seragam dari penjaga tadi. Oleh karena itu, ia dapat dengan mudah mendapatkan akses untuk masuk ke dalam ruangan suami Julia yang disandra. Dan terlihat suami Julia yang sedang disiksa habis-habisan karena sampai sekarang ia tidak memberitahu di mana flash disk disimpan. Ketika akan disetrum, beruntungnya aki alat penyetrumnya habis. Sehingga si penjaga meminta rekannya untuk mengambil dulu aki cadangan di gudangnya. Di waktu yang sama, tiba-tiba Gangmu datang dari belakang dan langsung menghabisi semua penjaga yang ada di sana. Kemudian dengan arahan si Julia, akhirnya Gangmu bisa membawa suami Julia pergi dari sana. Lalu dia membawanya menggunakan ambulans. Gangmu yang masih memakai seragam penjaga, dengan mudah ia pun diizinkan untuk keluar sambil membawa mobil ambulans. Misi pun berhasil dan Gangmu langsung membawa suami Julia ke dokter yang telah Julia siapkan. Di sisi lain, kita diperlihatkan Jenderal Park yang panik kalau suami Julia yang ternyata bernama Kim telah berhasil kabur dari sana. Kemudian ia segera menghubungi tangan kanannya dan meminta untuk segera menangkap kembali si Kim. Ternyata tangan kanan Jenderal Park ini adalah si Kulan. Kemudian datanglah segerombolan mobil ke tempat itu yang dikawal ketat oleh para penjaganya. Lalu turunlah seorang wanita yang terlihat seperti petinggi dari mereka semua. Bahkan si Fulan pun sampai memberikannya hormat. Ternyata wanita tersebut adalah Julia. Selama ini ternyata Julia adalah bos besar dari suatu organisasi yang semua anggotanya mantan militer. Dan si Fulan sebenarnya adalah tangan kanan Julia. Dan mereka bekerja sama demi merebut uang korupsi milik Jenderal Park. Kemudian Julia masuk ke dalam lalu melakukan panggilan video dengan para jenderal yang lainnya. Ternyata Julia juga telah bekerja sama dengan para jenderal lain untuk merebut uang korupsi milik Jenderal Park yang akan mereka bagi rata. Namun uang tersebut tidak bisa ditransfer karena password di rekeningnya masih berada di tangan suami Julia. Tak lama kemudian Julia menampilkan video Jenderal Park yang sedang disiksa. Lalu dengan beringasnya Julia memerintahkan anak buahnya agar menghabisi Jenderal Park. Di sisi lain, memperlihatkan Gangmu yang sedang membawa Kim ke dokter yang sudah Julia siapkan. Kemudian, dokter itu langsung mengobati Kim dan meminta Gangmu agar menunggu sebentar di luar. Di waktu yang sama, rupanya ruangan dokter tersebut telah disadap oleh Julia, sehingga Julia dapat melihat dan mendengar suara di sana dengan jelas. Tak lama, Kim tersadar dan ia berterima kasih kepada Gangmu karena telah menyelamatkannya. Lalu, Kim meminta tolong kepada Gangmu agar mengamankan flash disk yang berisi password rekening milik Jenderal Park. Flash disk itu ia sembunyikan di gagang pintu rumahnya yang beralamatkan di Changcheongdong nomor 19-5. Mendengar hal tersebut, Gangmu pun segera mengambil flash disk itu sekarang juga. Namun sebelum pergi, Gangmu memberikan ponsel kepada Kim lalu memintanya agar cepat menghubunginya jika terjadi sesuatu.
Di sisi lain, Julia yang mendengar dan melihat tentang di mana flash disk itu disimpan, ia pun langsung menugaskan si Fulan dan anak buahnya untuk mengambil flash disk tersebut. Di waktu yang sama, rupanya Misun juga sedang dalam perjalanan menuju rumah nomor 19-5 untuk mengambil flash disk itu, karena sebelumnya ia telah diberitahu oleh si AWW. Singkat cerita, si Fulan sampai duluan ke rumah tersebut dan berhasil mengambil flash disknya. Julia yang mengetahui hal itu segera memerintahkan anak buah yang lain untuk menghabisi semua orang yang terlibat, termasuk Gangwoo dan Kim, suaminya sendiri. Terlihat si dokter suruhan Julia yang langsung memasukkan racun ke dalam suntikan itu dan hendak menyuntikannya ke tubuh Kim. Untungnya Kim menyadari hal itu dan langsung melawannya balik. Setelah membuat si dokter pingsan, Kim segera menghubungi Gangwoo lalu menanyakan untuk siapakah Gangwoo bekerja. Gangwoo bersumpah kalau ia tidak bekerja dengan siapapun melainkan hanya membantu Julia istrinya. Mendengar hal tersebut, Kim menjelaskan kalau sudah 5 tahun dirinya berpisah dengan Julia, dan sekarang Julia telah menjadi orang jahat yang mempunyai organisasi kriminal. Belum selesai bercerita, si dokter pun kembali bangkit seperti di Edo Tensei dari pingsannya, dan si dokter Edan itu langsung menembak si Kim. Di waktu yang sama, mobil Gangwoo juga harus ditabrak oleh mobil besar yang ternyata itu juga adalah ulah dari para anak buah Julia. Scene berpindah kepada Misun yang baru saja sampai di rumah 19-5. Lalu ia langsung berhadapan dengan si Fulan. Di tengah perduelan, Misun berhasil merebut flash disk itu dan kabur ke ruangan belakang. Misun lalu menyalin flash disk itu ke dalam ponselnya. Setelah berhasil menyalin, Misun menyimpan ponsel itu di atas lemari berangkas. Lalu ia pun menyerahkan diri kepada si Fulan dan pada akhirnya Misun ditangkap dan dibawa ke markas Julia. Di sini Julia terus saja menyiksa Misun sambil menanyakan di mana flash disknya sekarang. Namun Misun tetap tidak mau memberitahunya meskipun dirinya harus meninggoy. Pada akhirnya Julia menghubungi anak buahnya menggunakan video call lalu memperlihatkan Gangwoo yang sedang terbaring lemah akibat kecelakaan sebelumnya. Julia berkata akan menghabisi Gangwoo jika Misun tak memberitahu di mana flash disk itu sekarang. Tak mau suaminya kenapa-napa, akhirnya Misun mengatakan kalau flash disk itu masih berada di rumah 19-5. Dengan cepat, Julia menghubungi si Fulan lalu memintanya agar kembali ke rumah tersebut untuk mencari flash disknya. Saat flash disk itu sudah berhasil ditemukan, Julia malah meminta anak buahnya yang lain untuk menghabisi Misun dan juga Gangwoo yang masih berbaring lemah. Namun ketika Gangwoo akan dihabisi, tiba-tiba Gangwoo telah sadar dan mendengar semua obrolan Julia yang telah menculik Misun istrinya. Lalu dengan cepat Gangwoo langsung pergi ke markas Julia untuk menyelamatkan istrinya. 15 menit kemudian terlihat Misun yang akan dihabisi oleh anak buah Julia. Namun tiba-tiba Gangwoo datang dan dalam sekejap dia menghabisi semua anak buah Julia dengan membabi buta. Misun yang melihat suaminya sangat brutal, ia pun hanya bisa melongo karena setahu dirinya Gangwoo adalah pria yang culun. Kemudian Gangwoo membawa Misun pergi dari sana sebelum anak buah Julia yang lain berdatangan. Di tengah perjalanan, Misun meminta Gangwoo agar menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Namun Gangwoo tidak ada waktu untuk menjelaskan itu semua karena sekarang anak buah Julia yang lain mulai berdatangan. Kemudian Gangwoo berhasil menyingkirkan semua anak buah Julia yang mengejar mereka. Setelah situasi telah aman, barulah Gangwoo meminta maaf dan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Gangwoo juga menjelaskan kalau sebenarnya ia adalah mantan agen khusus yang bertugas membasmi teroris. Setelah pensiun, Gangwoo memilih untuk merubah semua identitasnya agar semua orang tidak ada yang mengetahui siapa Gangwoo sebenarnya. Hal tersebut sengaja Gangwoo lakukan agar orang-orang yang ada di dekat Gangwoo merasa aman, termasuk Misun istrinya. Mendengar itu semua, untungnya Misun mengerti kalau ia meminta agar Gangwoo tidak pernah membohonginya lagi. Bahkan sekarang Misun juga menjadi sangat bangga karena suaminya yang culun itu ternyata seorang agen rahasia yang sangat hebat. Kemudian Gangwoo dan Misun kembali ke rumah 19-5 untuk mengambil ponsel yang berisi salinan password dari rekening Chandler Park. Singkat cerita, ia mengambil ponsel itu yang mana ia sembunyikan di atas lemari berangkas. Akan tetapi ketika dibuka, password itu sudah tidak cocok karena Julia telah menggantinya. Pada akhirnya Gangwoo mengajak Misun agar mendatangi markas Julia untuk merebut uang itu dan menangkap Julia. Dengan cepat mereka berdua pun langsung menyiapkan persenjataan dan pergi menuju markas Julia. Sesampainya di sana, dengan berhati-hati Misun dan Gangwoo langsung masuk ke dalam dan menghabisi satu persatu penjaga. Kemudian mereka pergi ke ruangan kontrol untuk mematikan listrik di markas Julia.
Julia sendiri ternyata sedang membagikan uang korupsi Jenderal Park dengan ditransfer kepada semua jenderal lain yang telah bekerja sama. Namun tiba-tiba listrik padam sehingga transfer itu menjadi gagal. Julia langsung meminta anak buahnya untuk memeriksa ruang kontrol karena ia mempunyai firasat yang tidak enak. Bersamaan dengan itu, Misun menghubungi Julia menggunakan radio HT, lalu mengatakan jika sebentar lagi ia akan menghabisi Julia. Mendengar hal tersebut, Julia tidak menyangka kalau Misun dan Gangmu masih selamat. Dengan cepat, ia langsung mengarahkan semua anak buahnya untuk menangkap Misun dan juga Gangmu. Tak lama kemudian, Gangmu dan Misun kembali beraksi dengan menghabisi puluhan anak buah Julia yang mencoba menghentikannya. Sambil dikawal dengan beberapa anak buahnya yang tersisa, Julia dan si Fulan berusaha kabur dari sana dengan membawa satu kotak berisi rekening Jenderal Park. Julia pun dibuat terkejut ketika masuk ke sebuah lorong dan melihat puluhan anak buahnya telah dihabisi oleh Gangmu dan juga Misun. Tak lama terjadilah ledakan bom asap yang seketika para anak buah Julia yang tersisa lenyap. Kemudian si Fulan tanpa sengaja menginjak jebakan bom yang telah disiapkan oleh Gangmu, dan bom itu meledak. Saat Julia setengah sadar, ia pun dihampiri oleh dua orang yang berpakaian seperti anak buahnya. Dua orang itu membawa Julia pergi dari sana dengan menggunakan sebuah mobil. Di waktu yang sama, si Fulan baru tersadar dari pingsannya dan ia segera mengejar Julia. Di tengah perjalanan, ternyata dua orang yang membawa Julia adalah Gangmu dan Misun. Kemudian, Misun langsung menendangkan senjata kepada Julia. Namun tiba-tiba si Fulan datang dan menabrakkan mobilnya. Kemudian terjadilah perduelan antara si Fulan dan juga Gangmu. Sementara itu, Misun berhadapan dengan Julia. Di tengah pertarungan, Julia berhasil kabur menggunakan mobil sembari membawa kopernya. Melihat hal tersebut, Misun langsung mengejarnya meskipun harus dengan berlari. Sementara itu, Gangmu masih berhadapan dengan si Fulan yang sama-sama kuat. Namun pada akhirnya Gangmu dapat mengalahkan si Fulan lalu menyusul Misun yang sedang mengejar Julia. Di sini Julia sempat akan lolos karena ia menjalankan mobil dengan kecepatan penuh. Namun Misun yang tidak kehabisan ide, ia pun menembak gas yang berada di dekat mobil Julia. Kemudian Misun dan Gangmu menghampiri Julia yang sudah tidak berdaya. Akan tetapi mereka tidak menghabisi Julia melainkan hanya membawa kopernya saja. Hal tersebut sengaja mereka lakukan sebab di luar sudah banyak sekali polisi yang mengepung. Sehingga Julia dipastikan akan ditangkap lalu dihukum seberat-beratnya. Saat keluar dari markas Julia, terlihat Misun dan Gangmu yang disambut bagaikan pahlawan oleh para detektif, polisi, dan juga militer. Lalu mereka berdua menyerahkan koper itu kepada petinggi militer karena uang dari koper tersebut adalah milik negara. Riko yang merupakan anak buah Misun yang sebelumnya sempat menyepelekan Gangmu, ia pun sangat tidak menyangka kalau Gangmu adalah mantan agen khusus yang hebat. Mereka semua pun memberikan hormat kepada Misun dan juga Gangmu karena dianggap telah membantu negara. Dan film pun tamat. Gimana? Film ini cukup seru bukan? Dari film ini kita bisa belajar tentang arti kepercayaan kepada pasangan kita. Karena apapun masa lalu kita tidak boleh menutup-nutupinya pada pasangan kita. Film ini Mimin kasih rating 8,5/10. Kalau kalian suka dengan film ini, like aja dan jangan lupa subrek, and see you the next video. Bye bye.